Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fidela Terti Alvino dengan NIM 09031282 328048 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dan melakukan penjelasan mengenai proyek yang telah saya buat dengan kelompok saya yaitu kelompok 9 SIREK 5C. Langsung saja saya akan melakukan share screen laporan yang telah dibuat dan dirancang. Baik, jadi di sini kami melakukan rancangan sebuah proyek, yaitu proyek pengembangan sistem mentoring dan pusat peluang akademik serta karir Universitas Sriwijaya berbasis website. Dan tugas ini merupakan tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Fatoni STMMSI, dan juga untuk laporan dan kerja kelompok ini disusun oleh kelompok 9 SIREK 5C. Langsung saja, bahasan yang akan saya jelaskan pada video presentasi ini adalah yang pertama latar belakang yang terdiri atas pendahuluan, tujuan, sasaran, metode pengembangan. Yang kedua ada diagram WBS, yaitu yang isinya yang ada 7 tahapan, yaitu yang pertama investigasi awal, yang kedua adalah analisis kebutuhan sistem, yang ketiga desain sistem, yang keempat pengembangan sistem, yang kelima pengujian sistem, yang keenam implementasi sistem, dan yang ketujuh pemeliharaan sistem. Di sini kami juga mencantumkan link Draw.io-nya. Dan selanjutnya pada bab 3 ada penetapan SDM pelaksana atau juga disebut dengan TAS, yaitu juga terdiri dari 7 tahapan yang akan dijelaskan nantinya. Dan pada bab 4 ada organisasi pengelola proyek, dan pada bab 5 ada organisasi tata kelola. Langsung saja pada bab 1 adalah latar belakang kami untuk membuat website sistem mentoring untuk membuat website proyek pengembangan sistem mentoring dan pusat peluang akademik serta karir Unsri ini adalah latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui, Universitas Sriwijaya itu merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang tentunya memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi dinamika dunia kerja yang sangat ketat dan mampu juga mengembangkan potensi dirinya secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya ini, mahasiswa seringkali ditemui mengalami kesulitan untuk mendapatkan arahan yang tepat mengenai perkembangan karir, akses peluang akademik maupun dukungan dalam menghadapi tantangan studi, dan juga keterbatasan informasi serta kurangnya sistem pendampingan yang struktur membuat banyak mahasiswa kehilangan kesempatan berharga untuk menunjang masa depan mereka. Jadi seperti yang ditemui, alasan kami untuk membuat website sistem peluang akademik dan juga mentoring ini adalah yang pertama itu belum adanya akses di Universitas Sriwijaya ini yang eh, yang tidak belum adanya sebuah platform yang bisa mampu menaungi para mahasiswa atau para alumni yang kebingungan atau mencari pusat mentoring yang tentunya bisa juga untuk sharing-sharing atau juga untuk akses informasi itu belum ada di Universitas Sriwijaya. Itu menjadikan salah satu alasan kuat kami mengapa kami ingin membuat proyek sistem mentoring dan juga peluang akademik ini. Dan juga untuk menjawab kebutuhan tersebut dibangunlah sebuah aplikasi yang kami rancang dengan nama Mentor Match, yaitu sebuah platform berbasis Odoo website yang dirancang sebagai wadah integrasi antara sistem mentoring dengan pusat informasi peluang akademik dan karir. Dan juga direncanakan pada platform ini memungkinkan mahasiswa untuk terhubung dengan pusat informasi peluang akademik dan juga karir. Jadi harapan kami selain ada untuk mentoring di sini juga akan ada info-info lowongan, info-info beasiswa maupun info-info yang sangat related dengan mahasiswa terkait pengembangan karir mereka atau pengembangan akademik mereka di dalam dalam maupun luar Unsri itu sendiri. Dan juga platform ini juga memungkinkan mahasiswa untuk terhubung dengan mentor yang kompeten sehingga dapat memperoleh bimbingan secara langsung sesuai bidang yang diminati. Jadi semisal mahasiswa itu minat untuk mengikuti seperti IISMA atau pertukaran pelajar ke luar negeri yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa itu bisa langsung berkonsultasi atau juga berkonsultasi dengan para alumni mahasiswa
alumni Universitas Sriwijaya sebelumnya yang telah mengikuti ISMA atau juga mentor yang telah terdaftar nih di mentor match ini untuk mahasiswa ini mendapatkan pengarahan lebih lanjut dan juga tentunya jika kita sudah berkomunikasi dengan mentor atau juga kita sudah berdiskusi atau berkonsultasi, pastinya akan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya dan harapannya. Oke, langsung saja. Selain itu, Mentor Match ini juga menyediakan akses informasi terkini mengenai beasiswa, program pertukaran belajar, magang, kompetisi, hingga peluang kerja, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah merencanakan serta mengembangkan potensi diri, dan dengan demikian, mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan bimbingan secara relevan, tetapi juga dapat merencanakan masa depan mereka secara lebih terarah. Jadi untuk para alumni juga yang mungkin masih masih setelah lulus dari Unsri ini masih belum mendapatkan pekerjaan itu bisa mendapatkan informasi secara real time dan juga dapat melakukan sesi mentoring terkait pekerjaan atau konsultasi mengenai karir dan lain-lain. Nah, dengan hadirnya mentor match yang proyek pengembangan sistem informasi yang kami buat ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kampus yang lebih kolaboratif, informatif, suportif sehingga mendukung peningkatan kualitas mahasiswa Universitas Sriwijaya sebagai generasi yang unggul, adaptif dan juga siap bersaing di era global. Nah, untuk tujuan pengembangan sendiri ini dibangun untuk menjawab kebutuhan mahasiswa maupun alumni dalam memperoleh pendampingan, arahan, serta akses informasi pengembangan diri yang lebih terstruktur. Sistem ini juga tidak hanya berfokus nih pada penyediaan layanan mentoring seperti yang sudah saya bilang tadi, tetapi juga menghadirkan integrasi informasi, peluang akademik, dan karir dalam satu platform akses yang mudah. Jadi secara khusus tujuannya itu yaitu menyediakan platform mentoring yang mampu mempertemukan mahasiswa dengan mentor berkompeten dan juga menghadirkan pusat informasi terintegrasi terkait peluang akademik dan juga karir dan juga meningkatkan aksesibilitas informasi agar mahasiswa memperoleh arahan serta kesempatan pengembangan diri, mendorong pengembangan soft skill dan juga hard skill tentunya, memperkuat koneksi antara mahasiswa dengan seluruh alumni Universitas Sriwijaya maupun mentor-mentor yang berkompeten dan tentunya memiliki pengalaman dan bidang yang sangat luas yang tentunya dapat memotivasi mahasiswa itu sendiri. Dan juga terakhir untuk mendukung visi Universitas Sriwijaya dalam mencetak lulusan yang unggul, adaptif, dan juga berdaya saing secara global. Nah, untuk sasaran dari proyek pengembangan sistem mentoring dan pusat peluang akademik serta karir ini atau mentor match yang kami namai ini difokuskan pada pencapaian yang dapat diukur secara nyata sesuai dengan pendahuluan dan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, sasarannya itu yang pertama adalah tersedianya platform website yang berfungsi sebagai wadah mentoring dan juga fitur penghubung antara mahasiswa dan mentor atau alumni dengan mentor. Yang kedua adalah terwujudnya pusat informasi digital yang terintegrasi mengenai peluang akademik dan juga karir. Yang ketiga, meningkatnya keterjangkauan dan kemudahan akses informasi melalui sistem yang ramah pengguna atau user friendly. Yang keempat, terciptanya proses mentoring yang berkesinambungan. Yang kelima adalah terbentuknya jaringan profesional antara mahasiswa dan alumni. Dan yang keenam, terciptanya kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas lulusan Unsri ini tentunya. Nah, setelah saya tadi menjelaskan mengenai tujuan, sasaran, dan juga alasan kami membangun aplikasi Mentor Match ini, eh setelah tadi kami, setelah tadi saya menjelaskan mengenai alasan, tujuan, dan juga sasaran mengapa kami membangun website Mentor Match ini, langsung saja lanjut ke metode pengembangan website ini sendiri. Jadi metode pengembangannya dipilih untuk proyek pengembangan sistem mentoring berbasis website ini adalah metode prototyping. Mengapa kami memilih metode prototyping? Karena metode prototyping ini memungkinkan tim pengembang menyesuaikan desain sistem secara bertahap agar hasil akhir lebih sesuai dengan harapan pengguna, tanpa harus membangun sistem yang final sejak awal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa informasi mengenai akademik maupun karir itu kan terus berkembang. Jadi kami mencari metode pengembangan sistem yang yang berkembang atau bisa dilakukan secara bertahap dan dapat dilakukan evaluasi secara bertahap juga tanpa harus membangun sistem final itu sejak awal. Jadi metode ini akan terus menyesuaikan dengan
perkembangan informasi itu sendiri. Jadi metode ini dipandang paling sesuai bagi kami karena mampu menjawab permasalahan utama yang diuraikan pada pendahuluan, yaitu kesulitan mahasiswa dalam memperoleh arahan pengembangan karir dan akses informasi akademik yang struktur yang terstruktur. Dan juga dengan pendekatan prototyping ini, tim pengembang dapat membuat rancangan awal sistem secara cepat, kemudian mengujinya langsung kepada pengguna utama seperti mahasiswa, dosen, dan alumni, atau juga mentor untuk mendapatkan masukan secara langsung. Dan juga hal ini yang akan memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Nah, jadi itu adalah metode pengembangan yang kami pilih yaitu metode prototyping. Langsung saja lanjut ke diagram WBS atau Work Breakdown Structure. Yang pertama adalah untuk proyek pengembangan sistem mentoring dan juga pusat peluang akademik serta karir berbasis website. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai metode prototype itu menekankan pembuatan model awal sistem prototype yang kemudian akan diuji, dievaluasi, dan disempurnakan secara iteratif hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang stakeholder yang telah saya sebutkan juga sebelumnya. Dan oleh karena itu, WBS proyek ini dibuat menjadi 7 tahapan utama agar setiap fase dalam siklus prototipe ini dapat terakomodasi secara sistematis, realistis, dan juga mudah diawasi. Yang pertama itu ada investigasi awal, yang kedua ada analisis kebutuhan sistem, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada pengembangan sistem, yang kelima ada pengujian sistem, yang keenam ada implementasi sistem, dan yang ketujuh ada pemeliharaan sistem. Yang pertama adalah investigasi awal. Pada tahapan investigasi awal ini adalah menetapkan dasar proyek sebelum proses teknisnya itu akan dimulai. Jadi di sini kami akan meliputi identifikasi kebutuhan awal seperti pembentukan tim, ruang lingkup, dan juga analisis kelayakan dari sistem ini. Dan juga tahapan ini juga akan memvalidasi pentingnya sistem mentoring dan karir bagi mahasiswa dan alumni. Nah, jadi untuk tahapan yang pertama itu adalah investigasi awal. Jadi di tahapan investigasi awal ini kami membuat tingkat duanya yaitu pengumpulan informasi, mengidentifikasi proses dan permasalahan, menyusun project Carter investigasi awal, dokumentasi akhir investigasi awal, dan juga estimasi awal kebutuhan proyek. Jadi pada tingkat dua ada lima, ada lima breakdownannya dan juga pada tingkat tiga itu kami membreakdown lagi pada poin 1.1 yaitu untuk pengumpulan informasi itu dilakukan dengan wawancara, observasi sistem berjalan dan juga mengumpulkan dokumen pendukung. Dan juga setelah di tingkat 3 ini kami membreakdown kembali di tahap wawancara yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan wawancara, membuat jadwal wawancaranya, mendapatkan persetujuan resmi untuk wawancara, melakukan wawancara dengan CDC, dosen, mahasiswa, dan juga alumni. Dan yang kelima adalah merekam dan mendokumentasikan hasil wawancara. Nah, selanjutnya kami pun membreakdown lagi nih dari tingkat 3 yaitu observasi sistem berjalan. Kami breakdown lagi dari tingkat 3 observasi sistem berjalan. Dari observasi sistem berjalan ini akan dilakukan pada tingkat 4 yaitu observasi proses mentoring secara manual. Akan dianalisis nih bagaimana sistem manual secara akan berjalan, observasi proses penyebaran informasi, peluang, dan juga dokumentasi hasil observasi. Dan di sini kami juga membreakdown dari tingkat 3 di poin 1.1.3 yang mengumpulkan dokumen pendukung ini. Kami membreakdown jadi tingkat 4, yaitu mengambil dokumen terkait mentoring, peraturan, laporan, dan juga panduan. Dan juga pada tingkat 4 akan mengumpulkan data peluang akademik, dan juga akan menyusun arsip di dokumen digital. Jadi di sini juga ada SDM yang akan melaksanakan tas-tas yang sudah kami tentukan. Di sini yang tadi pada tingkat 4 ada interviewer, terus juga tadi pada observasi itu akan dilakukan oleh sistem analis dan juga untuk mengambil dokumen, mengumpulkan data dan juga menyusun arsip digital itu akan dilakukan oleh staf admin. Baik, saya akan melanjutkan lagi menjelaskan di tingkat 2 ini. Di tingkat 2 pada investigasi awal tadi ada mengidentifikasi proses dan juga permasalahan. Nah, kan kami yang breakdown lagi ke tingkat 3 yaitu setelah mengidentifikasi proses permasalahan itu lebih rincinya akan dilakukan analisis proses mentoring yang berjalan dan juga akan dianalisis proses penyebaran informasi akademik. Jadi
apa saja yang akan dilakukan SDM itu pada saat menganalisis proses mentoring yang sedang berjalan, mereka akan membuat flowchart proses mentoring manual dan juga mengidentifikasi permasalahan mentoringnya yang akan dilakukan oleh sistem analis. Dan juga di pada tingkat 3 ini ada analisis proses penyebaran informasi dan informasi akademik. Dan di pada tingkat empatnya apa yang harus dilakukan oleh SDM tersebut, yaitu akan membuat flowchart penyebaran informasi peluang dan juga mengidentifikasi kelemahan sistem yang kelemahan sistem atau eh, kelemahan pada saat proses manual ataupun tidak ada ya kan karena belum ada sistem mentoring ini yang sedang berjalan yang akan dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya, kami juga membreakdown dari tingkat tingkat 2 tadi di poin 1.3 yaitu menyusun project character investigasi awal. Nah, di tingkat 3 ini akan dilakukan perumusan tujuan proyek yang akan dilakukan oleh SDM itu secara detailnya akan merumuskan tujuan utama sistem yang akan dilakukan oleh project manager dan juga akan menentukan ruang lingkup sistemnya yang akan dilakukan juga oleh project manager juga. Dan juga di pada tingkat 3 ini akan mengidentifikasi stakeholder dan juga kebutuhan sistem, mengidentifikasi stakeholder dan juga kebutuhan sistem, dan juga apa yang harus dilakukan dalam tahap identifikasi stakeholder ini akan mengidentifikasi stakeholder utama itu siapa aja, seperti yang sudah ditentukan di awal, yaitu mahasiswa, mentor, admin, dan dosen, dan juga mengidentifikasi stakeholder lain yang kemungkinan bisa menjadi stakeholder dalam sistem mentoring ini. Nah, setelah itu yang akan dilakukan dalam tahap identifikasi ini yaitu merangkum kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang akan dilakukan oleh sistem analis juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang di break yang pada tingkat 2 tadi, di tingkat 2 pada tahap investigasi awal ini di poin 1.4 adalah dokumentasi dokumentasi akhir pengguna. Pada dokumentasi akhir investigasi awal ini yang akan dilakukan pada tingkat tiganya itu adalah penyusunan laporan investigasi. Nah, untuk lebih rincinya setelah penyusunan penyusunan laporan investigasi yang akan dilakukan oleh technical writer itu adalah menyusun draft laporan investigasi awal, review laporan bersama project manager dan juga tim, dan juga finalisasi laporan dan distribusi ke stakeholder. Nah, itu juga sudah dibagikan SDM-nya untuk penyusun draft itu technical writer, untuk mereview laporan bersama project manager dan tim itu akan dilakukan oleh project manager bersama juga sistem analis, dan juga untuk finalisasi laporan dan distribusi ke stakeholder itu akan dilakukan oleh project manager yang finalisasinya, dan juga untuk distribusi ke stakeholder akan dilakukan oleh technical writer. Oke, untuk tingkat 2 di poin 1.5 ada estimasi awal kebutuhan proyek. Jadi di tingkat tiganya itu ada estimasi kebutuhan STM, estimasi kebutuhan sarana, dan juga estimasi kebutuhan waktu. Nah, untuk lebih detailnya di estimasi kebutuhan SDM ini kami breakdown lagi menjadi tingkat 4 yaitu estimasi jumlah interviewer, estimasi jumlah sistem analis, dan juga estimasi jumlah project developer eh, yang akan dilakukan oleh project manager untuk menentukan SDM mana saja yang diperlukan dalam 7 tahapan sistem yang sudah ditentukan sejak awal tadi. Baik, untuk selanjutnya pada di investigasi awal ini di tingkat tiganya juga ada estimasi kebutuhan sarana. Kami membreakdown lagi menjadi tingkat 4 yang harus dilakukan oleh SDM tersebut adalah untuk mengestimasi perangkat pendukung observasi dan juga melakukan estimasi biaya administrasi yang akan dilakukan oleh staf admin. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan atau apa yang harus dilakukan seperti ini di pada tingkat 5, dan juga kami membuat sampai tingkat 6 bahwa bahwa si staf admin ini em, harus melakukan merincikan biaya hardware dan software, biaya TK, biaya transportasi, dan juga biaya makan. Selain estimasi biaya, mereka harus juga merincikan biaya-biaya spesifiknya. Baik, yang terakhir adalah yang kami breakdown adalah pada tingkat 3 yaitu estimasi kebutuhan waktu. Di sini kami membreakdown lagi menjadi tingkat 4 yang harus dilakukan oleh project manager itu untuk mengestimasi kebutuhan waktu, yaitu durasi pengumpulan datanya itu berapa, durasi analisis dan identifikasi prosesnya, dan juga untuk durasi penyusunan laporan investigasi yang untuk penentuan durasi itu yang harus ditetapkan oleh seorang project manager. Baik, selanjutnya ada
Baik, selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama di tingkat satunya ini ada analisis kebutuhan sistem, yaitu nama dari tahapannya. Di tingkat dua itu ada eh, di tingkat dua dari analisis kebutuhan sistem itu kami breakdown lima menjadi lima menjadi 5 buah tas, yaitu pengumpulan kebutuhan pengguna, peninjauan proses mentoring dan juga pusat peluang akademik serta karir, identifikasi spesifikasi fungsional dan juga non-fungsional, penentuan spesifikasi teknis awal, dan juga review dan persetujuan kebutuhan oleh stakeholder. Jadi tujuan untuk melakukan tahapan analisis kebutuhan sistem ini untuk melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pengguna utama dan juga mengumpulkan masukan yang akan menjadi dasar untuk pembuatan prototipe awal. Nah, jadi di tingkat dua ini di breakdown lagi juga menjadi tingkat tiga, di breakdown dari tingkat dua di poin 2.1, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai stakeholder tadi seperti ditentukan, wawancara dengan peserta mentoring atau pencari peluang, mentor atau dosen, wawancara dengan yang berhubungan di Unsri yaitu dengan bagian CDC atau Career Development Center atau kemahasiswanya Unsri, wawancara dengan alumni, penyebaran kuesioner dan juga penyebaran kuesioner dan juga dokumentasi kebutuhan awal pengguna. Jadi seperti tadi untuk wawancara dengan mahasiswa itu akan melakukan yang akan dilakukan oleh sistem analis itu untuk menyusun panduan wawancaranya, project manager itu menentukan sampel mahasiswa lintas fakultasnya, interviewer itu melaksanakan wawancaranya, transkrip dan analisis hasilnya nanti akan diolah oleh technical writer, dan juga untuk sintesis kebutuhan awal atau daftar fitur mahasiswa, daftar fitur pada website sistem mentoring yang pada bagian mahasiswanya itu akan ditentukan oleh sistem analis. Jadi di sini pada wawancara dengan mentor atau dosen ini kami breakdown sampai ke tingkat 4, wawancara dengan bagian CDC juga kami breakdown ke tingkat 4, wawancara dengan alumni sebagai mentor dan penyedia peluang karir itu kami breakdown juga menjadi tingkat 4, yang masing-masing memiliki tugas dan SDM-nya masing-masing. Jadi para SDM itu tidak kebingungan atau tidak kesulitan untuk menganalisis nih kerjaan apa yang sudah mereka lakukan atau yang mereka belum tentukan. Jadi WBS ini sangat berguna di awal proyek sampai dengan akhir proyek nanti sebagai patokan untuk para SDM itu harus melakukan apa saja gitu. Selanjutnya, kami akan melakukan peninjauan proses mentoring dan pusat peluang akademik. Peninjauan proses mentoring dan pusat peluang akademik dan karir dengan identifikasi. Kami membreakdown menjadi tingkat 3. Identifikasi alur proses, identifikasi alur pusat peluang, identifikasi masalah pada sistem manual yang ada, dokumentasi alur proses saat ini, dan juga penyusunan usulan perbaikan proses atau 2B. Nah, ini akan dilakukan berdasarkan SDM masing-masing juga ada sistem analis, business analis, technical writer, dan juga sistem analis dan juga project manager tentunya. Di sini juga ada pada poin 2.3 tadi ada identifikasi, spesifikasi fungsional dan juga non fungsional. Di sini kami membreakdown juga menjadi tingkat 3, yaitu menentukan fitur mentoring, menentukan fitur pusat peluang akademik, menentukan kebutuhan non fungsional, menentukan kebutuhan integrasi dan juga menyusun spesifikasi kebutuhan pengguna atau SRS-nya. Di sini juga dilakukan oleh sistem analis, IT security, sistem arsitek dan juga project manager. Selanjutnya ada penentuan spesifikasi teknis awal. Jadi di penentuan spesifikasi teknis awal ini kami breakdown juga menjadi tingkat 3, yaitu dengan untuk menentukan spesifikasi teknis awalnya itu dengan mengidentifikasi dulu kebutuhan perangkat keras dan juga server, identifikasi kebutuhan perangkat lunak, menentukan standar keamanan, dan juga untuk menyusun rancangan teknis awal untuk spesifikasinya itu bagusnya gimana gitu, yang akan dilakukan oleh sistem arsitek, developer, IT security, dan juga sistem arsitek. Dan juga selanjutnya ini ada merupakan yang kami breakdown di tingkat 2, tahapan terakhir di tahapan analisis kebutuhan sistem, yaitu untuk review dan persetujuan kebutuhan oleh stakeholder. Jadi di tingkat tiganya kami breakdown yaitu dan terdiri dari eh, tas-tas apa aja yang harus dilakukan oleh para SDM ini, yaitu presentasi kebutuhan ke stakeholder, itu ada tugasnya project manager dan juga sistem analis. Dan juga untuk evaluasi kebutuhan oleh stakeholder, itu akan dilakukan oleh stakeholder sendiri. Jadi,
Jadi sebagai pengembang sistem, kami akan meminta untuk stakeholder itu untuk mengevaluasi kebutuhannya, bahwa apa-apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk website tersebut. Yang ketiga adalah pada tingkat tiga, yaitu di poin 2.5.3 akan merevisi kebutuhan sesuai masukan yang akan dilakukan oleh sistem analis dan juga project manager. Dan selanjutnya adalah finalisasi dokumen kebutuhan atau CSRS finalnya yang akan dilakukan oleh technical writer dan juga project manager. Dan yang terakhir adalah persetujuan akhir kebutuhan sistem. Jadi ini merupakan tahapan terakhirnya lah dari analisis kebutuhan sistem ini yang akan disepakati dan juga akan dilakukan secara bersama-sama oleh stakeholder dan juga project manager. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi setelah tadi sudah ada investigasi awal, analisis kebutuhan sistem. Pada tahapan ketiga ini ada desain sistem. Jadi pada tingkat satu di desain sistem ini eh, ada nama tasnya, dan ada nama tahapannya itu desain sistem, dan pada tingkat dua itu kami merumuskan menjadi 6 task yang harus dilakukan, 6 task pada tingkat dua, task tingkat dua utama yang ada di desain sistem. Yang pertama adalah untuk mendesain arsitektur sistemnya, yang kedua adalah desain antarmuka atau desain UI-nya, yang ketiga adalah desain database-nya, yang keempat adalah desain alur datanya, yang kelima adalah desain infrastruktur jaringan, yang keenam adalah penyusunan dokumen program pada desain sistem ini. Jadi yang pertama kami membreakdown jadi tingkat tiga adalah desain arsitektur sistem, yaitu yang pertama yang untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat kerasnya dan juga untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi dan di sini kami juga merumuskan untuk task yang harus di breakdown lagi menjadi dari tingkat 3 menjadi tingkat 4 adalah untuk menganalisis spesifikasi minimum yang akan dilakukan oleh developer dan juga untuk rincian pengadaan perangkat baru, yang perangkat apa saja yang akan dibutuhkan ke depannya selama pengembangan sistem ini yang akan dilakukan oleh developer. Nah, selanjutnya ada identifikasi kebutuhan perangkat lunak yang kami breakdown lagi menjadi tingkat 4, yaitu identifikasi sistem operasi, analisis persona pengguna dan juga identifikasi framework yang sudah ada SDM masing-masing, yaitu OS Engineer, UX Researcher, dan juga Programmer. Dan selanjutnya pada 3.2 ada desain antarmuka, yaitu yang harus kami breakdown lagi, yaitu tugas yang harus dilakukan oleh para SDM ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan wireframe atau mockup dari website tersebut, desain prototipe antarmuka atau UI-nya, dan juga yang keempat, pada poin 3.2.4 adalah uji coba usability dengan pengguna. Jadi untuk mengidentifikasi kebutuhan penggunanya itu dapat dilakukan dengan wawancara calon pengguna yang dilakukan oleh UX researcher dan juga analisis persona pengguna yang akan dicari tahu dan juga akan dilakukan ini tasnya oleh UX researcher. Selanjutnya untuk pembuatan wireframe atau mockup ini kami breakdown lagi menjadi tingkat 4, yaitu yaitu dengan membuat sketsa awal UI-nya yang akan dilakukan oleh UI designer, pembuatan mockup di Figma juga dilakukan yang juga akan dilakukan oleh UI designer, dan juga untuk desain prototipe antarmuka itu akan dibuatkan dulu sebelum dijadikan di websitenya, akan dibuat juga prototipe interaktif yang akan dilakukan oleh UI designer dan juga akan meminta feedback tentunya kepada pengguna terkait mockup atau bentukan atau rancangan awal website yang kami buat ini yang akan diminta feedbacknya oleh UX researcher. Dan juga pada tingkat 3 yang uji coba usability dengan pengguna ini, kami dalam jadi tingkat 4, task yang harus dilakukan oleh para SDM ini adalah pelaksanaan uji coba dan juga analisis hasil uji coba yang dilakukan oleh UX researcher. Selanjutnya untuk desain basis data, kami membreakdown jadi tingkat 3, task yang harus dilakukan oleh identifikasi entitas dan juga atribut, pembuatan IRD, dan juga normalisasi basis data. Nah, ini nih pada tingkat 4-nya itu akan dilakukan analisis kebutuhan sistem, data sistem, dan juga identifikasi atribut tiap entitas yang akan dilakukan oleh database programmer. Selanjutnya untuk pembuatan IRD yang akan dilakukan oleh database programmer, normalisasi basis data yang akan dilakukan juga oleh database programmer, desain alur data yang akan dilakukan juga dengan database programmer. Di sini kami juga membreakdown tasknya itu sampai tingkat 4. Untuk penyusunan DFD itu dilakukan oleh database programmer, analisis proses bisnis dilakukan oleh database programmer, desain infrastruktur jaringannya di poin 3.
3.5 ini identifikasi kebutuhan jaringan, desain topologi jaringan, dan juga penentuan kebutuhan keamanan jaringan. Pada identifikasi kebutuhan jaringan, kami breakdown lagi menjadi tingkat 4, yaitu dengan menganalisis jumlah pengguna dan juga estimasi kebutuhan bandwidth-nya yang akan dilakukan oleh network engineer. Dan juga untuk desain topologi jaringan, kami breakdown lagi tasnya yang akan dilakukan oleh network engineer. Dan juga untuk penentuan kebutuhan keamanan jaringan, itu akan dilakukan juga oleh network engineer. Dan juga untuk penyusunan dokumen program yang sudah dianalisis tadi mengenai pengembangan sistem tadi, mengenai pengembangan sistem untuk mengenai pengembangan di sistem, mengenai desain sistem yang akan dilakukan dokumentasi desain arsitektur sistemnya ini akan dilakukan oleh developer untuk menentukan analisis spesifikasi minimum dan juga identifikasi kebutuhan perangkat lunaknya. Dan juga untuk dokumentasi desain antarmuka yang tadi yang mockup dan juga feedback dari pengguna akan dilakukan oleh UX researcher dan juga UI designer. Nah, juga untuk dokumentasi desain basis data itu akan dilakukan oleh database programmer dan juga untuk desain alur data tadi akan dilakukan oleh database programmer dan juga untuk dokumentasi desain infrastruktur jaringan itu akan dilakukan oleh network engineer. Selanjutnya lanjut lagi ke bagian keempat, ke tahapan keempat yaitu pengembangan sistem. Di tahap pengembangan sistem kami membreakdown juga menjadi 5 task pada tingkat duanya yaitu pengembangan back-end, pengembangan front-end, integrasi sistem, infrastruktur, dan juga deployment, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Sangat penting dokumentasi itu dilakukan di akhir setiap tahapan. Jadi untuk pengembangan back-end ini kami breakdown menjadi tingkat 3 yaitu untuk membuat API, mendesain dan mengimplementasikan struktur database, dan juga mengembangkan sistem autentifikasi multi-role. Jadi untuk alumni, untuk admin, mentor, dan juga mahasiswa itu bisa nggak untuk multi role? Nah, itu juga akan diidentifikasi nanti ke depannya. Nah, untuk membuat API itu, untuk menyusun desain API termasuk endpoint, parameter, dan juga respon itu akan dilakukan oleh backend developer, mengimplementasikan endpointnya dan juga menguji API-nya akan dilakukan oleh backend developer. Dan juga pada tingkat 3 di poin 4.1.2 untuk mendesain dan mengimplementasikan struktur database yang sudah didesainkan di awal tadi itu akan dilakukan oleh database administrator untuk mendesain skema database-nya. Untuk mengimplementasikan skema database-nya itu akan dilakukan oleh back-end developer dan untuk menguji koneksi database itu akan dilakukan oleh back-end developer. Nah, selanjutnya untuk pengembangan front-end yaitu kami breakdown pada tingkat ketiganya itu untuk perancangan antarmuka atau UI UX dan juga implementasi front-end-nya. Tadi untuk mendesain wireframe dan mockup antarmuka akan dilakukan oleh UI UX designer, menyusun desain responsif untuk web dan juga mobile akan dilakukan UI UX designer, dan juga untuk review desain bersama stakeholder akan dilakukan oleh bersama project manager. Implementasi front-end untuk membuat tampilan dashboard mahasiswa dan mentor, mengimplementasikan, menambahkan fitur akan dilakukan oleh front-end developer. Dan juga untuk integrasi sistem, integrasi internal sistem, dan juga integrasi eksternal sistem itu akan dilakukan oleh back-end developer, QA engineer, dan back-end developer sesuai dengan task dan tugasnya masing-masing yang telah kami rincikan di sini. Dan juga untuk integrasi eksternal sistem, integrasi eksternal sistem dan juga kami breakdown ke tingkat 4 ini akan dilakukan oleh back-end developer, sistem administrator, dan juga QA engineer. Untuk infrastruktur dan deployment, di sini yang harus dilakukan di pada tingkat tiganya itu adalah untuk mempersiapkan infrastruktur server dan juga akan melakukan deployment aplikasi. Jadi pada tingkat tiganya itu akan menyediakan server. Di sini kami menggunakan server Odo, database, dan juga storage. Rencananya itu akan untuk menyediakan servernya itu akan dilakukan tugas ini oleh sistem administrator untuk mengkonfigurasi environment dan juga dependensi, untuk mengkonfigurasi lingkungannya dan juga dependensinya nanti akan dilakukan oleh DevOps Engineer, dan juga untuk menguji kinerja dan juga keamanan servernya akan dilakukan oleh sistem administrator. Dan juga untuk mendeploy deployment aplikasi dilakukan oleh
DevOps Engineer, QA Engineer, dan juga DevOps Engineer, yaitu akan mendeploymentkan ke staging environment, uji sistem pada staging, dan juga deployment ke product environment. Dan yang terakhir, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa dokumentasi sangat penting untuk mengakhiri sebuah tahapan, akan dilakukan dokumentasi pengembangan kode, dokumentasi basis data dan API, dan juga dokumentasi panduan teknis. Dan pada tingkat empatnya, kami breakdown lagi juga, tasnya akan disusun dokumentasi back-end, menyusun dokumentasi front-end, dan juga review dokumentasi kode oleh tim yang akan dilakukan oleh masing-masing SDM yang sudah kami rincikan. Nah, lanjut untuk dokumentasi basis data dan API itu akan dilakukan oleh dengan masing-masing tasnya akan dilakukan oleh database administrator, backend developer, dan juga backend developer, dan juga untuk dokumentasi panduan teknis ini akan dilakukan untuk menyusun developer guide-nya itu akan dilakukan oleh technical writer, menyusun deployment guide-nya akan dilakukan oleh DevOps engineer, dan juga untuk menyusun user manual untuk admin system akan dibuat atau akan disusun oleh technical writer. Baik, lanjut ke tahapan kelima, ada pengujian sistem atau testing. Jadi di testing ini ada unit testing, integration testing, functional testing, dan juga user acceptance testing. Jadi untuk unit testing ini kami breakdown menjadi tingkat 3, yaitu di poin 5.1.1 ada identifikasi modul uji, di poin 5.1.2 ada pelaksanaan unit testing, di poin 5.1.3 ada dokumentasi hasil hasil unit testing. Jadi di identifikasi modul uji ini pada tingkat 4 kami breakdown lagi untuk pendataan modul yang akan diuji. Mentoring, opportunity hook login, dan autentifikasi akan dilakukan oleh STM QA Engineer dan juga Project Manager. Dan juga untuk pelaksanaan unit testingnya dengan melakukan uji modul mentoring, uji modul opportunity, dan juga uji login multi role itu akan dilakukan seperti yang sudah saya share screen ini, SDM-nya. Dan juga untuk dokumentasi hasil unit testing akan dilakukan menyusun laporan bug dan juga rekomendasi perbaikan akan dilakukan oleh QA Engineer dan juga developer. Untuk integrasi testing, untuk rencana pengujian integrasi, pelaksanaan integration test, dokumentasi hasil integrasi itu akan dilakukan kami breakdown lagi di rencana pengujian integrasi oleh menentukan skenario integrasi, back-end, front-end, mentoring hub yang akan dilakukan oleh project manager dan QA engineer. Untuk pelaksanaan integration testnya dan juga dokumentasi hasil integrasi, kami sudah breakdown juga sampai tingkat 4. Untuk functional testing, kami breakdown jadi tingkat 3, yaitu yang akan dilakukan tas-tasnya itu untuk merencanakan untuk rencana uji fungsionalnya gimana, untuk pelaksanaan functional testnya gimana, dan juga yang terakhir ada dokumentasi hasil functional testingnya. Di rencana uji fungsional ini sangat penting kita merencanakan dulu bagaimana tahapan untuk melaksanakan functional testingnya itu dengan menentukan fitur yang diuji, registrasi, login, mentoring, publikasi peluang, dan juga notifikasi yang akan dilakukan oleh QA Engineer atau Quality Analyst Engineer dan Project Manager. Untuk pelaksanaan functional testnya itu, untuk pelaksanaan functional testnya itu kami breakdown juga sampai tingkat 4, ada uji fungsional dashboard mahasiswa dan juga mentor, dan juga uji fungsional dashboard admin. Yang akan dilakukan dan yang uji fungsionalnya akan dilakukan oleh sistem tester. Dan juga untuk dokumentasi hasil functional testing yaitu menyusun menyusun laporan bug dan juga perbaikan hasil functional test itu akan dilakukan oleh QA engineer juga developer. Dan juga untuk user acceptance testing kami mau breakdown juga sampai tingkat 3, yaitu ada rencana UAT, pelaksanaan UAT, dan juga dokumentasi hasil UAT-nya. Nah, ini juga penting untuk merencanakan bagaimana skenario untuk user acceptance testing-nya itu dengan menyusun kuesioner dan juga skenario uji coba untuk mahasiswa, mentor, dan juga admin. Nah, itu merupakan tasnya project manager dan juga UX researcher. Pelaksanaan UAT dan juga dokumentasi UAT ini kami breakdown juga sampai tingkat 4. Nah, untuk implementasi sistem di sini juga kami breakdown sampai tingkat 2, yaitu ada 4 tahapan, yaitu untuk implementasi sistem itu ada tas lagi, yaitu analisis keperluan teknologi, manajemen implementasinya gimana, kesiapan SDM, dan juga user acceptance testingnya. Nah, di sini di 6.1 kami breakdown menjadi tingkat 3 dan juga tingkat 4.
di 6.1.2 kami juga breakdown ke tingkat 4. Untuk di poin 6.2 ini kami breakdown juga ke tingkat 4. Di 6.3 ini untuk kesiapan SDM kami breakdown ke tingkat 4. Di poin 6.3.2 kami breakdown ke tingkat 4. Untuk user acceptance testing kami breakdown juga ke tingkat 4. Untuk penyusunan skenario dan data UAT kami juga breakdown ke tingkat 4. Untuk pelaksanaan UAT dan evaluasi hasil UAT kami breakdown juga tentunya ke tingkat 4. Nah, untuk pemeliharaan sistem, jadi di pemeliharaan sistem ini kami breakdown di tingkat 2. Untuk tasnya itu ada 5 tas yang harus tas di tingkat 2-nya itu pemantauan kinerja sistem dan juga yang kedua penanganan bug dan errornya bagaimana, pembaruan sistem dan fitur website, dukungan teknis pengguna dan juga dokumentasi dan laporan pemeliharaan. Jadi di sini pada tingkat tiganya yaitu pada 7.1 untuk pemantauan kinerja sistem kami breakdown yaitu yang harus dilakukan pada tahapan pemantauan kinerja sistem ini akan memonitoring server dan juga hosting website, monitoring database website dan juga monitoring keamanan login. Dan juga pada tingkat empatnya di monitoring server dan hosting website yang akan dilakukan oleh SDM-nya itu adalah check uptime website, mentoring dan peluang, yaitu cek website ini misalnya kalau misalnya error atau waktu loadingnya itu berapa, dan juga cek performa server, CPU, RAM, dan juga bandwidth-nya yang akan diidentifikasi atau dicek oleh sistem admin. Selanjutnya ada monitoring database website yang kami breakdown juga menjadi tingkat 4 untuk optimasi query dan juga backupnya akan dilakukan oleh database administrator dan juga backend developer, dan juga untuk monitoring keamanan login dan SSO unsrinya ini akan dilakukan oleh IT security specialist. Penanganan bug errornya kami breakdown sampai tingkat 3 akan dilakukan oleh QA tester, developer, front end, dan juga back end. Dan juga untuk pembaruan sistem dan fiturnya seperti yang kami gunakan kan, kami menggunakan metode prototyping yang tentunya akan ada pembaruan secara terus-menerus. Itu pembaruan sistem dan juga fitur websitenya kami breakdown menjadi tingkat 3 yaitu analisis kebutuhan pembaruan, desain rancangan fitur baru, dan juga implementasi dan pengujian ulang fitur yang akan dilakukan oleh yang akan dilakukan oleh 5 SDM seperti yang tertera di laporan. Dan juga untuk dukungan teknis pengguna yaitu ada sistem support pengguna, panduan penggunaan sistem, dan juga pelatihan admin dan CDC. Jadi tentunya kami akan eh, menyediakan sistem support pengguna. Jadi jika pengguna itu ada keluhan atau merasa bahwa sistemnya tidak berjalan seperti yang sebagaimana mestinya, dan juga atau pengguna itu merasa kebingungan untuk memulai atau menjalankan sistemnya, kami menyediakan user guide, video tutorial, atau juga kami menyediakan help desk supportnya gitu. Nah, di sini juga akan dilaksanakan oleh SDM-SDM yang telah kami rincikan lebih lanjut. Dan terakhir, dokumentasi dan laporan pemeliharaan yang akan dokumentasi pemeliharaan untuk ada kalau misalnya ada bug, ada update, atau ada patching, itu akan dilakukan oleh technical writer dan juga developer. Untuk laporan rutin, bulanan, dan semesteran, bagaimana aplikasi ini berjalan, atau adakah keluhan, atau adakah error, atau adakah dan lain-lain, itu akan dilakukan oleh project manager dan juga sistem analis. Dan juga untuk evaluasi dan persetujuan stakeholder di tingkat terakhir mengenai tentang pemeliharaan ini, pemeliharaan sistem dari tahapan 1 sampai tahapan 7 tadi akan dilakukan oleh stakeholder dan juga project sponsor yang akan menetapkan bahwa apakah sistem ini akan dilanjutkan atau sudah berjalan sebagaimana mestinya atau ada yang perlu ditingkatkan dan lain-lain. Baik, kami juga di sini menyediakan link Draw IO-nya jikalau kurang jelas yang sudah ada di laporan ini. Baik, selanjutnya lanjut saja kita langsung saja lanjut ke penetapan penetapan SDM pelaksana. Jadi pada penetapan SDM pelaksana ini merupakan juga bagian penting dalam manajemen proyek karena di penetapan sumber daya manusia ini kita itu melakukan karena kita ini menentukan pembagian peran, tanggung jawab, serta efisiensi dalam pelaksanaan setiap task yang ada pada WBS tadi. Jadi dalam proyek pengembangan sistem mentoring dan pusat peluang akademik serta karir Unsri berbasis website ini, penetapan SDM itu dilakukan secara spesifik berdasarkan tingkat ketiga dari setiap tahapannya. Dari setiap tahapan WBS yang ada 7 tadi, kami mengambil
atau menetapkan SDM pelaksananya berdasarkan tingkat ketiganya tadi, yaitu tasnya itu bersifat operasional dan juga langsung dapat dieksekusi oleh tim proyek. Jadi mengapa tidak tingkat 4? Karena tingkat 4 terlalu spesifik, jadi terlalu spesifik dan juga seperti mengulang-mengulang lagi SDM-nya, jadi kamu mengambil dari tingkat 3 yang dinilai lebih efisien dalam dalam melanjutkan melanjutkan perencanaan proyek ini dari anggarannya nanti dan juga tentunya dalam merumuskan penetapan SDM pelaksananya. Jadi prinsip penetapan SDM ini dilakukan dalam mempertimbangkan beberapa prinsip utama, yaitu kami mempertimbangkan yaitu kesesuaian keahlian dan juga tanggung jawab, yaitu setiap individu dan tim itu ditempatkan sesuai bidang dan kompetensinya. Jadi kan di sini ada juga staf dan juga tenaga ahli tentunya. Jadi mereka itu ditempatkan sesuai kebutuhannya dan juga semisal ada tenaga ahli, kami juga menyediakan ada stafnya untuk mendukung dari sisi teknisnya gitu. Ya juga kami mengefisiensikan jumlah tenaga kerja dan juga memastikan jumlah jumlah personel itu tidak berlebihan, namun tetap bisa menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan target waktu yang telah kami tentukan. Jadi begitu langsung saja kita lanjut ke penetapan SDM pelaksana. Yang pertama ada pada tahapan investigasi awal. Jadi yang pertama itu adalah nama tasnya itu adalah wawancara, yaitu kami menetapkan SDM pelaksana itu adalah interviewer dan project manager. Yang dibutuhkan untuk wawancara itu tentunya adalah laptop dan juga alat tulis atau rekaman yang akan dibutuhkan untuk wawancara. Dan yang tas yang kedua adalah observasi sistem berjalan. Untuk mengobservasi sistem yang sudah berjalan atau mengobservasi bagaimana keadaan yang sudah ada di Unsri saat ini, yaitu yang belum memiliki sistem untuk mentoring, hanya ada bagian CDC di Instagram yang sudah menyebarkan informasi terkait terkait peluang akademik dan karir di Unsri, namun belum ada sistem mentoringnya itu akan dilakukan observasi sistem yang sudah berjalan. Yang akan dilakukan oleh sistem analis. Tentunya peralatan yang dibutuhkan itu menggunakan laptop ya, form observasi dan juga software dokumentasi berupa Word maupun Excel. Dan juga di sini juga ada lama waktu di sini juga ada lama waktu pengerjaannya selama 2 sampai 3 hari tentunya, dan juga biayanya untuk observasi sistem berjalan itu belum ada karena kami juga menggunakan software dokumentasi yang juga gratis. Dan juga, nah lanjut, untuk yang ketiga adalah mengumpulkan dokumen pendukung. Untuk mengumpulkan dokumen pendukung itu akan dilakukan oleh staf admin. Peralatan yang digunakan adalah laptop, printer, scanner, perangkat lunak dokumen, dan lama waktu pengerjaannya itu adalah 3 hari. Untuk yang telah selanjutnya kode tas 12.1 untuk nama tas itu kegiatan analisis proses mentoring yang berjalan. Analisis proses mentoring Analisis proses mentoring yang berjalan itu SDM pelaksana tas atau kegiatannya itu akan dilakukan oleh sistem analis, dan peralatan yang digunakannya itu adalah laptop atau PC, perangkat lunak diagram dan juga perangkat lunak dokumen. Selanjutnya ada analisis proses penyebaran informasi akademik yang akan dilakukan oleh sistem analis. Peralatan yang digunakan juga ada laptop, perangkat lunak diagram, dan juga perangkat lunak dokumen. Lama waktu pengerjaan ada 5 hari. Dan juga selanjutnya ada penyusunan laporan investigasi yang akan dilakukan oleh project manager. Setelah laporan investigasinya itu, peralatan yang digunakan adalah laptop, perangkat lunak diagram, alat untuk brainstorming. Lama waktu pengerjaannya juga 3 hari. Selanjutnya ada identifikasi stakeholder dan juga kebutuhannya. SDM pelaksana ada sistem analis. Tentunya untuk mengidentifikasi perlu dilakukan juga pencatatan atau untuk identifikasi melakukan eh, oleh untuk mengidentifikasi kebutuhan dari setiap stakeholdernya dilakukan melalui laptop, perangkat lunak dokumentasi, dan juga alat wawancara. Lama waktu pengerjaannya adalah 5 hari. Mengingat stakeholder cukup lumayan banyak, ada alumni, ada mentor, ada dosen, dan juga ada mahasiswa yang tentunya membutuhkan waktu. Dan selanjutnya ada penyusunan laporan investigasi yang akan dilakukan oleh technical writer, project manager, dan juga sistem analis. Lama waktu pengerjaan adalah 7 hari. Peralatan yang digunakannya itu adalah laptop dan juga perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word dan juga Google Docs. Selanjutnya untuk estimasi kebutuhan setiap SDM ini akan dilakukan oleh project manager. Jadi peralatan yang digunakannya itu adalah laptop, lembar kerja estimasi, atau template
anggarannya ya, anggaran atau kebutuhan apa saja yang dibutuhkan SDM dan juga perangkat lunak untuk menganalisisnya, seperti menggunakan Excel atau menggunakan Word. Lama waktu pengerjaannya diestimasikan 3 hari. Selanjutnya adalah nama tes kegiatan estimasi kebutuhan sarana. Dia akan dilakukan oleh staf admin. Peralatan yang digunakannya itu adalah laptop atau PC, lembar kerja estimasi, perangkat lunak asal analisis. Lama waktu pengerjaannya direncanakan 7 hari. Selanjutnya adalah estimasi kebutuhan waktu akan dilakukan oleh project manager. Peralatan yang digunakan adalah laptop atau PC, lembar kerja estimasi, perangkat lunak analisis. Lama waktu pengerjaannya juga diestimasikan 7 hari. Selanjutnya adalah untuk wawancara dengan mahasiswa peserta mentoring atau mencari peluang itu SDM pelaksananya itu ada sistem analis, project manager, interviewer, dan juga technical writer. Peralatan yang dibutuhkannya itu adalah ATK, alat perekam wawancara, laptop atau tablet untuk dokumentasi. Lama waktu pekerjaan itu direncanakan dalam 3 hari. Jadi, jadi yang biaya yang diperlukan itu adalah konsumsi untuk respondennya, untuk responden yang sudah datang dan sudah melakukan wawancara. Selanjutnya untuk wawancara dengan mentor atau dosen itu akan dilakukan melalui rapat seperti rapat terbuka dengan SDM atau pelaksana atau kegiatan, project manager, interviewer, technical writer, sistem analis, dan juga peralatannya itu ada ATK, alat perekam wawancara, laptop, tablet untuk dokumentasi. Lama waktu pengerjaannya juga direncanakan selama 3 hari. Wawancara dengan bagian CDC itu SDM pelaksana atau kegiatannya itu adalah project manager, interviewer, technical writer, dan juga sistem analis. Peralatannya juga kurang lebih sama untuk wawancara ini, dan juga lama waktu pengerjaan juga 3 hari. Begitu juga dengan wawancara dengan alumni, SDM pelaksananya sama, peralatannya juga sama, lama waktu pengerjaannya juga sama. Biayanya itu juga konsumsi wawancara, dan juga mendatangkan alumni yang sudah tidak keluar lagi tentunya juga kami memberikan konsumsinya. Selanjutnya untuk penyebaran kuesioner online untuk kebutuhan validasi. Penyebaran kuesioner online untuk validasi kebutuhan. Di sini ada SDM pelaksananya, ada staff supporting, ada administrator data, dan juga ada laptop atau platform survei peralatannya untuk dan juga database email mahasiswa alumni dan dosen. Di sini juga tentunya membutuhkan biaya untuk paket internet untuk mengirimkan dan juga menyebarkan kuesioner online ini. Lama waktu pengerjaannya diperkirakan 5 hari. Dokumentasi kebutuhan awal pengguna SDM atau pelaksana atau task atau kegiatannya itu adalah technical writer, sistem analis, dan juga peralatannya itu ada laptop dan juga draft hasil wawancara. Nah, waktu pengerjaan ini perencanakan 2 hari, biayanya itu adalah untuk mencetak dokumen kebutuhan awal sebagai laporan. Jadi mencetak seluruh kebutuhan awal pengguna tadi, dicetak sebagai laporan untuk para stakeholder ataupun untuk project sponsor dan juga untuk project manager. Selanjutnya ada identifikasi alur proses mentoring, ada pendaftaran, pairing mentoring, dan juga evaluasi. Jadi di sini untuk mengidentifikasi alur proses mentoring yang akan dilaksanakan di websitenya ini, STM pelaksananya ada sistem analis, untuk peralatannya ada laptop plus flowchart tools, dan juga untuk data proses mentoring existing. Nah, lama waktu pengerjaan juga 3 hari. Ada identifikasi alur pusat peluang akademik dan karir. Ini akan diidentifikasi bagaimana yang akan diterapkan di website itu untuk alur pusat peluang akademik dan karirnya dan bagaimana akan diletakkan di website, bagaimana pengguna akan mengakses itu bagaimana itu akan dilaksanakan atau ditentukan oleh sistem analis yang peralatannya adalah laptop dan juga data peluang karir dan akademik CDC. Nah, waktu pengerjaannya direncanakan 3 hari. Dan selanjutnya ada identifikasi masalah pada sistem manual yang ada atau sistem yang belum ada sama sekali ini. STM pelaksananya ada business analyst, peralatannya ada laptop dan juga akan melakukan data sistem manual dari dokumentasi kebutuhan awal pengguna, yaitu arsip laporan dan juga form. Untuk biaya itu adalah biaya konsumsi rapat investigasi. Lama waktu pekerjaannya direncanakan sebanyak 4 hari. Untuk dokumentasi alur proses saat ini atau as-is-nya, ini akan dilaksanakan oleh technical writer untuk mendokumentasikan bagaimana alur proses yang berjalan saat ini yang belum ada sama sekali dan juga untuk mengidentifikasi masalahnya gitu. Peralatannya akan dilakukan oleh menggunakan laptop dan juga software dokumentasi dan juga menggunakan data alur proses. Untuk biayanya itu ada untuk mencetak dokumen as is-nya.
Lama waktu pekerjaannya adalah 4 hari. Selanjutnya adalah penyusunan urutan perbaikan proses atau to be yang sini juga SDM pelaksananya ada sistem analis dan juga project manager. Untuk peralatannya ada laptop plus flowchart tools dan juga draft hasil analis as is. Untuk biayanya adalah untuk mencetak dokumen to be-nya lama lama waktu pekerjaannya adalah 5 hari. Selanjutnya ada menentukan fitur mentoring. Untuk menentukan fitur mentoring, registrasi, pairing, laporan, dan juga evaluasi. SDM-nya itu ada sistem analis dan project manager. Peralatannya kurang lebih ada laptop, draft kebutuhan dari wawancara atau kuesioner. Karena kita untuk menentukan fitur pasti kita melihat lagi hasil wawancara yang sudah dilakukan kemarin dan juga kita membutuhkan template spesifikasi kebutuhan apa saja yang akan diadakan di website ini gitu. Biayanya adalah untuk mencetak dokumen fitur dan juga lama waktu pekerjaan yang direncanakan adalah 3 hari. Selanjutnya adalah untuk menentukan fitur pusat peluang akademik atau karir. SDM pelaksananya itu ada sistem analis dan juga project manager. Peralatannya itu adalah laptop plus software analisis kebutuhan, database referensi, peluang karir, dan juga template spesifikasi kebutuhan. Lama waktu pekerjaannya juga 3 hari, biayanya adalah biaya cetak laporan fitur. Selanjutnya ada task untuk menentukan kebutuhan non-fungsional, yaitu dari sisi keamanan, responsivitas, dan juga user-friendly, dan juga kebutuhan non-fungsional lain itu untuk menentukan kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi itu apa saja. Ada SDM pelaksananya itu adalah sistem analis dan juga IT security. Peralatannya kurang lebih sama, yaitu laptop, referensi, standar non-fungsional, atau ISO, atau IEC, dan juga OWASP. Dan biayanya itu adalah untuk biayanya itu perlu dibutuhkan lisensi software keamanan yaitu tapi juga diperlukan juga untuk menentukan kebutuhan fungsional. Lama waktu pengerjaan juga 4 hari. Menentukan kebutuhan integrasi kurang lebih sama juga seperti menentukan kebutuhan non fungsional tadi tapi dikerjakan oleh sistem arsitek, peralatan dan juga laptop, dokumentasi API dan sistem unsur yang terhubung. Untuk biayanya biaya cetak dokumen integrasi. Sama waktu pengerjaan juga 4 hari. Selanjutnya ada menyusun kebutuhan pengguna, spesifikasi pengguna atau SRS. SDM-nya ada sistem analis, project manager, dan juga technical writer. Peralatannya ada laptop dan juga template SRS yang standar IEEE, IEEE, dan juga untuk biayanya itu ada untuk menyusun kebutuhan pengguna tentunya yang sangat penting ini ya. Jadi akan dibutuhkan biaya untuk konsumsi rapat finalisasi dan juga untuk kebutuhan cetak dokumen SRS. Lama waktu pengerjaannya direncanakan selama 5 hari. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan perangkat keras dan juga server, yaitu SDM pelaksananya itu ada sistem analis, sistem arsitek, dan juga IT support. Untuk peralatannya adalah laptop, anak akses data, pusat server Unsri dan juga koneksi internet. Lama waktu pekerjaannya tuh direncanakan juga 4 hari. Untuk biayanya tuh ada biaya biaya konsumsi rapat koordinasi dan juga dokumentasi. Selanjutnya ada task identifikasi kebutuhan perangkat lunak. SDM pelaksananya itu ada sistem arsitek, developer, dan sistem analis. Peralatan yang dibutuhkan juga kurang lebih sama. Untuk identifikasi perangkat lunak itu yang dibutuhkan itu adalah laptop software pemodelan sistem, tools analisis software, dan juga akses dokumentasi framework, open source, dan juga DBMS atau database manajemen sistem. Untuk biayanya itu ada konsumsi rapat internal dan juga lisensi software jika menggunakan komponen yang berbayar, yang tentunya harus juga diperhitungkan untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunaknya. Lama waktu pengerjaan juga 4 hari. Dan yang do- di tas 2.4.3 untuk menentukan standar keamanan, tas 2.4.4 untuk menyusun rancangan teknis awal, dan di tas 2.5.1 presentasi kebutuhan ke stakeholder yang ini sangat dibutuhkan karena ada SDM pelaksananya, ada project manager, sistem analis, technical writer, dan juga staf administrasi. Untuk peralatannya laptop dan juga proyektor, pointer dan juga sound system untuk presentasinya, dokumen draft kebutuhan versi awal SRS. Untuk biayanya adalah untuk mencetak handout presentasi yang akan disebarkan ke seluruh stakeholder dan juga untuk konsumsi rapat. Lama waktu pekerjaannya diperkiraan selama 2 hari.
Selanjutnya, untuk tas 2.5.2, nama tasnya itu adalah evaluasi kebutuhan oleh stakeholder. SDM pelaksananya itu project manager, sistem analis, staff supporting, dan juga administrator data. Untuk peralatannya, form evaluasi kebutuhan, laptop dan alat tulis, dan juga ruang diskusi atau meeting. Untuk biayanya itu adalah cek form cetak form evaluasi handout yang akan juga disebarkan form evaluasinya itu jika para stakeholder itu datang secara offline ya, dan juga untuk biaya konsumsi rapatnya jika stakeholder datang secara secara offline untuk mengevaluasi kebutuhannya. Lama waktu pengerjaannya juga diperkirakan 5 hari. Lanjut untuk revisi kebutuhan sesuai masukan, itu peralatannya juga kurang lebih sama. Ada laptop, ada draft, ada juga paket internet yang untuk sinkronisasi dokumen. Lama waktu pengerjaan juga 3 hari. Dan juga untuk finalisasi dokumen sesuai kebutuhan SRS itu ada technical writer, project manager, dan juga sistem analis. Lama waktu pengerjaannya diperkirakan 4 hari. Juga yang terakhir adalah persetuju. Dan juga adalah yang terakhir dan juga yang terakhir eh, dari analisis kebutuhan sistem atau tahapan kedua ini adalah persetujuan akhir kebutuhan sistem yang SDM pelaksananya itu ada stakeholder utama dan juga project manager. Dan juga peralatan yang dibutuhkan itu adalah dokumen kebutuhan sistem SRS final yang sudah dirincikan atau juga sudah disusun di awal tadi, form berita acara persetujuan dan juga tanda tangan digital atau fisik. Nah, untuk biayanya itu adalah untuk konsumsi rapat finalisasi dan juga cetak dokumen dan berita acara. Nama waktu pekerjaannya diperkirakan 1 hari. Lagi ke tas yang ketiga adalah desain sistem. Jadi di kode tasnya itu ada kode tas 3.1.1. Di sini nama tasnya ada identifikasi kebutuhan perangkat keras. SDM pelaksananya itu back-end programmer, front-end programmer, dan juga developer. Peralatan yang digunakan itu adalah laptop atau PC. Nama waktu pekerjaan 1 minggu. Dan juga untuk identifikasi kebutuhan perangkat lunak, SDM pelaksananya tasnya ini ada back-end, front-end, dan juga developer, dan peralatan yang dibutuhkan adalah laptop PC. Identifikasi kebutuhan pengguna juga akan dilakukan oleh UX researcher dan juga humas. Peralatan yang digunakan itu adalah laptop atau PC, form, dan juga Zoom untuk menanyakan langsung kira-kira kebutuhan pengguna ini apa untuk jika dia akan dibuatkan sistem mentoring ini. Untuk biayanya itu adalah biaya langganan Zoom untuk lama waktu pekerjaan 1 minggu. Pembuatan wireframe atau mockup untuk SDM pelaksananya itu adalah UI designer, peralatan yang dibutuhkan adalah laptop atau PC dan juga software yang berupa Figma. Untuk biayanya itu adalah biaya untuk langganan atau untuk Figma premiumnya waktu pekerjaan 1 minggu. Selanjutnya adalah desain prototipe antarmuka yang akan dilakukan oleh UI designer. Pelatihan yang digunakan itu adalah laptop dan juga Figma, biaya juga biaya langganan Figma. Lama waktu pengerjaannya juga 2 minggu. Uji coba usability dengan pengguna. SDM pelaksana itu ada UX researcher, pelatihan yang digunakannya itu ada laptop, form, dan juga Zoom. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk menguji coba usability dengan penggunaannya ada langganan Zoom. Untuk mengidentifikasi entitas dan juga atribut itu kan sangat berhubungan dengan database. Untuk SDM pelaksana itu ada database designer dan juga backend programmer. Untuk peralatan yang digunakan adalah laptop atau PC, SQL, dan juga spreadsheet. Lama waktu lama waktu pekerjaan itu adalah 1 minggu. Selanjutnya ada pembuatan ERD. Untuk pembuatan ERD itu SDM pelaksananya itu ada database designer dan juga backend programmer. Untuk peralatan yang digunakannya itu adalah laptop, SQL, dan juga spreadsheet. Dan ini lama waktu pekerjaannya itu 1 minggu. Lama waktu pekerjaan itu adalah 2 minggu. Dan selanjutnya adalah untuk normalisasi base data, ini juga berhubungan dengan database. Terus dan pelaksananya itu database designer dan juga back-end programmer. Peralatan yang digunakan adalah laptop dan juga spreadsheet. Lama waktu pekerjaan 1 minggu. Identifikasi input dan output sistem, yaitu ada database designer dan juga back-end programmer. Itu juga dalam waktu 1 minggu. Kurang lebih juga sama untuk penyusunan DFD, analisis proses bisnis, penyusunan DFD, analisis proses bisnis, mengidentifikasi kebutuhan jaringan, desain topologi jaringan, penentuan kebutuhan keamanan jaringan, dokumentasi desain arsitektur sistem, dokumentasi desain antarmuka, dan juga dokumentasi desain basis data, dokumentasi desain data flow, dan dokumentasi desain infrastruktur jaringan. Kurang lebih jika di dokumentasi itu kurang lebih sama untuk mendokumentasikan dari kebutuhan akhir setiap
tahapan. Jadi, misalnya desain data flow itu akan dilakukan oleh data flow researcher. Dan jika untuk dokumentasi desain data flow itu akan dilakukan oleh laptop dan juga menggunakan Illustrator. Dan juga untuk dokumentasi desain infrastruktur jaringan itu kan dilakukan oleh network engineer, kurang lebih menggunakan laptop dan juga Illustrator juga. Baik, selanjutnya ada penetapan SDM pelaksana 4.0 atau pengembangan sistem. Jadi ada tasknya membuat API untuk komunikasi front end dan juga back end. SDM pelaksana itu ada back end developer. Peralatan yang digunakan itu ada laptop, IDE dan juga tools API. Nah, biayanya itu adalah biaya lisensi toolsnya. Selanjutnya ada mendesain dan mengimplementasikan struktur database, ada back-end developer dan juga database administrator. Peralatan yang digunakannya itu ada laptop, database management system, dan juga SQL client atau GUI MySQL Workbench. Biaya itu adalah biaya lisensi toolsnya. Tentunya kalau misalnya kita menggunakan SQL client atau GUI ini juga berbayar jika menggunakan lisensinya yang premium. Lama waktu pengerjaannya juga 3 minggu. Yang juga ada mengembangkan sistem autentifikasi, perancangan antarmuka atau UI UX ini juga menggunakan UI. Ini juga menggunakan SDM atau ini tugasnya SDM, UI UX designer dan juga laptop atau PC. Nah, waktu pekerjaannya juga 4 minggu. Selanjutnya ini ada implementasi front end. Ini implementasi front end SDM pelaksananya itu ada front end developer. Peralatan yang digunakannya ada laptop atau PC, code editor, dan juga front end framework atau React. Di sini biayanya adalah biaya untuk menghosting front end-nya itu agar bisa ditampilkan untuk seluruh keseluruhan pengguna dan juga untuk melisensikan tools untuk pengembangan sistem ini. Lama waktu pengerjaannya itu diperkirakan selama 6 minggu. Selanjutnya, untuk integrasi internal sistem, SDM pelaksananya itu ada back-end developer dan juga QA engineer. Peralatan yang digunakan adalah laptop, code editor, atau menggunakan VS Code untuk mengintegrasikan internal dari sistemnya ini biasanya. Dan juga menggunakan tool integrasi dan juga untuk debugging. Jika ada error bisa langsung diatasi. Untuk biayanya adalah biaya hosting servernya dan juga untuk biaya lisensi tools untuk debuggingnya jika ada yang error tadi. Lama waktu pekerjaannya dikurang lebih diperkirakan selama 4 minggu. Selanjutnya itu ada eh, integrasi eksternal sistem, yaitu ada SDM pelaksananya itu adalah back-end developer, QA engineer, dan juga sistem administrator. Pelatihan yang digunakan adalah laptop, code editor, tools API, dan juga tools integrasi SSO. Nah, biayanya itu ada biaya akses API-nya. Kita akan biaya akses API-nya kepada pihak ketiga dan juga untuk biaya servernya. Lama waktu pengerjaannya diperkirakan juga 5 minggu. Untuk persiapan infrastruktur servernya, SDM pelaksana itu ada DevOps Engineer dan juga sistem administrator. Peralatan yang digunakannya adalah laptop, akses ke penyedia cloud, dan juga tools konfigurasi server. Yang keempat ada penyerangkat keras server. Biayanya biaya server atau hosting cloud, dan juga biaya penyimpanan cloud. Lama waktu pengerjaannya diperkirakan juga 3 minggu. Dan juga untuk deployment aplikasi, agar deployment website agar website ini bisa digunakan oleh seluruh kalangan atau seluruh mahasiswa maupun alumni Unsri. Itu SDM pelaksananya itu ada DevOps Engineer yang memiliki keahlian emang di bidangnya dan juga QA Engineer. Peralatan yang digunakan adalah laptop atau PC, tools tools CI or CD, dan juga tools testing. Untuk biayanya, biaya server atau hosting cloud dan juga lisensi software pengujian otomatis. Lama waktu pengerjaannya itu diperkirakan juga 3 minggu. Dokumentasi pengembangan kode, dokumentasi pengembangan code. Jadi kan kalau misalnya fitur bertambah, pasti code-nya juga bertambah. Atau code-nya juga pasti akan selalu diperbarui, mau manapun ada yang error atau manapun yang ada, jika ada masalah itu pasti selalu diperbarui. Jadi ada dokumentasi untuk perkembangan code-nya di setiap minggunya. Jadi untuk SDM pelaksana itu ada back-end developer, front-end developer, dan juga technical writer. Peralatan yang digunakan ada laptop, software untuk pengolah kata atau dokumentasi. Untuk biayanya ada biaya lisensi software dokumentasi, nama waktu pengerjaannya adalah 4 minggu. Lanjut ada kode task. Dan kode task 4.5.2, nama tasknya itu adalah dokumentasi basis data dan API. Di sini SDM pelaksana task untuk kegiatannya itu adalah back-end developer dan juga database administrator. Peralatan yang digunakan kurang lebih juga sama, laptop atau PC, software ERD, dan juga tools dokumentasi API. Biayanya lisensi software design dan juga lisensi tools dokumen. Di sini juga ada dokumentasi panduan teknis kurang lebih sama.
memerlukan peralatannya juga laptop dan juga software dokumentasi. Lalu di 3.5 ada pengujian sistem. Jadi perbedaan dari SDM yang sudah ditentukan di WBS sama SDM yang ditentukan di TAS. Jadi kan jika di TAS ini lebih detail. Jadi kita bisa mengidentifikasi SDM yang sekiranya di WBS itu belum teridentifikasi lebih lanjut atau lebih detail. Jadi di sini ada lanjut lagi ke penetapan SDM pelaksanaan pada tahapan kelima yaitu pengujian sistem. Yang pertama identifikasi modul uji. Itu dilakukan oleh QA Engineer dan juga Project Manager. Jadi peralatan yang digunakan itu ada laptop atau PC, software spreadsheet, dan juga software spreadsheet lama saja ini kurang lebih 4 hari. Ada pelaksanaan unit testing, ada dokumentasi hasil unit testing, ada rencana pengujian integrasi, ada pelaksanaan integration test, ada dokumentasi hasil integrasi, ada rencana uji fungsional yang ada peralatan itu kurang lebih sama, ada laptop, ada software, ada alat komparasi dan lain-lain jika masih merencanakan uji-ujinya. Ada pelaksanaan fungsional. Jika pelaksanaan fungsional biasanya menggunakan tools pengujian fungsional atau yang disebut dengan CIPRES. CIPRES. Untuk biaya biasa lisensi tool. Jika ingin menggunakan yang aman, pasti kita bukan menggunakan software yang open source. Pasti kita menggunakan lisensi yang emang premium karena jika emang ada harga pasti ada kualitasnya kan. Selanjutnya, untuk merencanakan UAT ini, untuk merencanakan UAT ini dilakukan oleh project manager dan UX researcher. Pelatihan yang digunakannya adalah laptop atau PC, software dokumentasi, dan juga software untuk membuat kuesioner, yaitu Google Form. Untuk Google Form juga biasanya gratis, namun jika digunakan untuk yang berskala banyak, mungkin untuk mengolah datanya yang kita biasanya memerlukan lisensi. Pelaksanaan UAT, dokumentasi hasil UAT. Jika pada saat user acceptance testing ini biasanya menggunakan yang sama, yaitu menggunakan laptop atau menggunakan software dan juga menggunakan tools biasanya. Selanjutnya kita lanjut ke tahapan keenam yaitu adalah implementasi sistem. Jadi di implementasi sistem ini ada tas konfigurasi jaringan dan juga keamanan. Untuk mengkonfigurasikannya ini memerlukan SDM yang tentunya ahli di bidangnya, yaitu network engineer, server engineer, dan juga back-end programmer. Peralatan yang digunakannya itu adalah laptop PC dan juga menggunakan code editor. Biasanya biaya hosting server dan juga lisensi tools untuk debugging. Ini kurang lebih juga sama seperti pada dalam tahapan pengembangan sistem tadi dan dalam tahapan pengujian sistem tadi. Ada penyediaan perangkat keras, penyusunan jadwal implementasinya kapan. Untuk mengimplementasikan sistem ini pasti akan disusun juga jadwalnya, waktu yang tepat, dan juga pada saat seluruh tas itu sudah benar-benar, pada saat seluruh seluruh tas itu sudah benar-benar terjalankan gitu. Jadi SDM pelaksananya ada HRD dan juga ada bendahara. Peralatan yang digunakan juga untuk jadwal implementasi itu pasti juga membutuhkan biaya pada saat implementasinya. Menggunakan laptop dan juga spreadsheet lama waktu hanya 1 hari. Rencana mitigasi resiko untuk penanggulangan resikonya itu akan dilaksanakan oleh ada back-end programmer, front-end programmer, dan juga network engineer. Jadi jika ada kesalahan atau pada saat implementasinya itu ada error atau ada bug atau ada patching atau ada juga masalah server itu bisa langsung diatasi oleh tenaga ahli secara teknisnya. Peralatan yang digunakan menggunakan laptop dan juga bisa menggunakan code editor. Dokumentasi manual dan juga dokumentasi manual pengguna dan juga dokumentasi manual administrator bisa juga peralatan yang digunakan sama laptop dan juga ilustrator. Perencanaan UAT, penyusunan skenario dan data UAT, pelaksanaan UAT, evaluasi dan hasil UAT. Itu untuk user acceptance testing ini kurang lebih SDM-nya juga sama, ada humas, ada diklat, karena dalam user acceptance testing itu pasti kita memerlukan waktu yang cukup lama, waktu pengerjaannya juga seminggu. Kalau waktunya seminggu itu pasti kita juga selama user acceptance itu pasti kita menerima feedback dan juga akan eh, memberitahu kepada pengembang sistem, jadi diperlukan humas dan juga diklat tentunya. Dan juga full stack programmer itu untuk membackup jika sewaktu-waktu pada saat sedang melaksanakan user acceptance setting itu ada kesalahan secara teknis, jadi bisa langsung diperbaiki oleh full stack programmer. Dan juga biasanya biaya yang dibutuhkannya itu ada biaya untuk lisensi softwarenya.
Nah, yang terakhir ada penetapan SDM pelaksana dari pemeliharaan sistem, yaitu yang pertama ada monitoring server dan hosting website. Itu biasanya dalam pemeliharaan sistem itu menggunakan peralatan-peralatan yang cukup memerlukan biaya yang cukup besar, yaitu adalah seperti ini: server monitoring tools, remote access menggunakan VPN atau SSH, laptop atau PC admin seperti keseluruhan tadi menggunakan laptop. Untuk biaya lagi-lagi dan lagi, lisensi dan software, dan juga biaya cloud hosting. Nah, jadi emang kalau untuk pemeliharaan sistem ini lebih membutuhkan biaya karena membutuhkan storage cadangan, lisensi DB, menggunakan lisensi keamanan, dan juga biasanya yang berperan dalam SDM dalam pemeliharaan sistem itu yang berhubungan dengan security atau cyber security, itu seperti, dan juga yang berhubungan dengan pemrograman seperti back end atau front end developer, dan juga database administrator, IT security specialist, jika bisa lebih agar bisa eh, lebih cepat mengidentifikasi bahwa mengapa ada kesalahan atau mengapa ada permasalahan ini gitu. Nah, biasanya juga di sini lama waktu pengerjaannya juga cukup lama. Untuk mendeteksi serangan dan phishing itu juga harus dilakukan secara berkala. Jadi di untuk di bagian pemeliharaan sistem ini akan selalu ada monitoring rutin, dan juga akan ada eh, akan ada tas-tas yang dilakukan secara berulang di dalam periode-periode tertentu gitu. Seperti ini: optimasi query dan juga indexing, audit login, deteksi, dan juga banyak mendeteksi untuk menguji regresi pasca perbaikan dan lain-lain. Di sini biasa dilakukan oleh developer dan juga melakukan QA tester untuk implementasi dan pengujian fitur nih yang sudah dilakukan pemeliharaan sebelumnya. Misalkan akan dilakukan oleh quality analysis tester, dia yang akan memastikan bahwa apakah yang sudah diperbaiki ini dapat digunakan kembali, atau untuk mengidentifikasi mengapa yang tadi itu error gitu. Baik, sampai yang terakhir itu ada juga ada akan dilakukan di pemeliharaan ini juga akan dilakukan dokumentasi yang sangat penting di setiap tahapan yang akan dilakukan oleh technical writer dan juga developer. Peralatannya seperti biasa ada software yang biasanya emang gratis yang membawa laptop, itu ada Word, dan juga di sini juga akan ada laporan rutin bulanan dan semesteran. Biasanya juga akan dilakukan pemeliharaan itu jika tidak dilakukan bulanan maupun semesteran ataupun per tahun. Jadi jika dilakukan pemeliharaan itu akan ada laporan rutinnya. Sedang pelaksananya biasanya sistem analis, peralatannya bisa Excel, PowerPoint, Google Data Studio untuk melaporkannya. Lama waktu pengerjaannya itu 3 hari per bulan. Maksud dari 3 hari per bulan itu adalah dalam sebulan itu sekiranya sistem analis itu akan mengerjakan selama 3 hari waktunya biasanya untuk untuk membuat laporan rutin terkait pemeliharaan ini. Dan juga yang terakhir adalah evaluasi dan persetujuan stakeholder. Jadi selama melakukan pemeliharaan itu, SDM pelaksananya ada stakeholder, project sponsor, dan project manager. Peralatannya itu seperti biasa. Jadi kan kalau evaluasi dan persetujuan stakeholder itu akan dikumpulkan dalam satu ruangan atau dalam rapat gitu. Peralatan yang dibutuhkan ada meeting room, dokumen, laporan, dan juga proyektor. Nah, untuk biayanya itu biasanya biaya rapat besar dan biaya rapat besar yang harus menyewa gedung, atau jika sudah menyewa ruangan atau sudah ada jika di Unsri itu sendiri. Lama waktu pengerjaan itu biasanya akan dilakukan evaluasi dan persetujuan stakeholder ini di 2 hari per semester. Jadi jika akan dilakukan evaluasi dan persetujuan stakeholder mengenai pemeliharaan sistem ini akan dilakukan dalam 2 hari dalam satu semester, yaitu 6 bulan. Selanjutnya itu ada OPK atau organisasi pengelola proyek, yaitu berbeda tentunya dengan OTK yang bersifat manajerial. OPK ini adalah organisasi teknis kegiatan yang berfokus pada penyusunan struktur pelaksanaan teknis di proyek. Dan juga di sini tuh ada project sponsor dan juga project manager, yang tentunya dengan pembagiannya itu yang pertama information management, information system, information technology, project administration, dan juga user eksternal ini akan dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya tentunya. Jadi semisal untuk memanajemen informasi itu ada QA engineer, technical writer, business analyst, data flow researcher. Jadi mereka akan memanajemen informasi, biasanya akan diolah menggunakan suatu tools tertentu atau mereka mengidentifikasi. Dan juga di bidang sistem informasi nih ada yang mereka itu
Di bidang sistem informasi ada sistem analis, UI UX designer, UX researcher, database administrator, developer, full stack developer, dan juga database designer. Jadi mereka itu fungsinya untuk di information system itu di sini ada di sini di sini ada beberapa beberapa tenaga ahli, beberapa tenaga ahli yang termasuk di dalam information system dan juga information technology. Di sini ada sistem administrator, sistem arsitek, front end developer, back end developer, server engineer, network engineer, cyber security engineer, IT security specialist, DevOps engineer, IT support, dan juga ada admin CDC. Di sini mereka mengelola teknologi informasi dari website yang akan dibuat ini. Tadi untuk informasi sistem mereka akan mengolah sistem informasi atau hal-hal yang dibutuhkannya gitu dalam suatu sistem yang akan dikembangkan ini. Untuk project administrasi di sini ada staff admin, staff supporting, bendahara, HRD, humas, diklat, juga interviewer. Mereka mengelola administrasi dari proyek ini. Dan juga ada user eksternal yang ikut juga terlibat dalam proyek sistem mentoring ini. Mereka merupakan user eksternal namun diikut sertakan menjadi user eksternal menjadi dan yang diikut sertakan menjadi salah satu penentu atau stakeholder juga lah dalam dalam menjadi stakeholder juga dalam proyek ini, yaitu adalah end user, beta user, dan juga vendor. Vendor itu pihak luar namun mereka juga diikut sertakan di dalam proyek ini gitu. Baik, langsung saja lanjut ke bab 5 yaitu mengenai organisasi tata kelola. Jadi struktur OTK ini juga berbeda dengan OPK, yaitu menggambarkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek secara keseluruhan. Jadi dia itu pengelolaan yang mewakili setiap fase proyek ini. Jadi di sini ada SDM yang mewakili setiap fase dalam proyeknya. Jadi dibuat atau disatukan kira-kira siapa aja sih SDM yang ikut serta dalam setiap tahapan dari 7 tahapan yang sudah ditentukan di WBS awal tadi. Untuk lebih jelasnya, saya langsung saja untuk men-share screen Draw IO-nya. Nah, jadi di sini sudah ada di Draw IO-nya. Jadi di sini tuh di sini tentunya yang di paling atas ada project manager sistem mentoring dan pusat peluang akademik serta karir Unsri, dan juga di setiap tahapan ini tentunya juga ada manajer di tiap-tiap bidangnya, dan juga masing-masing manajer ini nih bertanggung jawab mengkoordinasikan tim tenaga ahli dan maupun juga staf yang relevan dengan bidangnya. Jadi mereka itu juga mengkoordinasikan nih untuk tenaga ahli dan staf ini bekerja secara berkesinambungan dan juga saling saling menghargai satu sama lain ya tentunya. Jadi di sini ada manajer investigasi awal. Di sini juga ada stafnya seperti yang sudah. Jadi di sini tuh kami sudah merangkum SDM dari setiap tahapan di WBS maupun SDM yang sudah ada di tas penetapan SDM tadi. Jadi di sini ada staf dan investigasi awal tuh ada interviewer, ada staf admin, ada technical writer. Di tenaga ahli itu ada sistem analis dan juga project manager. Di analisis kebutuhan sistem ada manajer analisis kebutuhan sistem sebagai sebagai induknya atau sebagai yang mengkoordinasikan staf dan tenaga ahlinya. Di sini di bagian stafnya ada interviewer, technical writer, staff supporting, administrator data, dan juga IT support. Untuk tenaga ahlinya ada sistem analis, bisnis analis, sistem arsitek, dan juga IT security specialist, dan juga developer. Di sini untuk manajer desain sistemnya ada staff dan juga tenaga ahli. Untuk staffnya itu ada technical writer dan juga staff admin. Di sini un- di untuk staffnya ya. Untuk tenaga ahlinya ada sistem arsitek, sistem analis, database administrator, database programmer, UI UX designer, UX researcher, programmer, IT security specialist, network engineer, database engineer, cyber security engineer, dan juga data flow researcher. Jadi di sini untuk desain sistem itu juga banyak orang dari information system. Kalau misalnya kita melihat ke yang OPK tadi. Jadi dan selanjutnya ada pengembangan sistem, yaitu ada manajer pengembangan sistem sebagai induk atau yang mengkoordinasikan di dalam satu tahapan pengembangan sistem ini. Ada staff dan juga tenaga ahli. Staffnya ada technical writer, ada staff supporting. Untuk tenaga ahlinya ada back end, front end, full stack, UI UX designer, sistem administrator, database administrator, DevOps engineer, QA engineer, dan juga network engineer.
Selanjutnya, untuk pengujian sistem ini ada staff bertenaga ahli, staffnya ada technical writer, tenaga ahlinya ada QA tester, system tester, back-end developer, front-end developer, database administrator, UX researcher, IT security specialist, dan juga QA engineer. Selanjutnya, untuk implementasi sistem, mengimplementasikan sistem yang sudah direncanakan sebelumnya itu, untuk staffnya ada bendahara, diklat tadi, seperti yang kita ketahui untuk diklat tadi untuk melaksanakan user acceptance testing tadi untuk dan beta user dan juga end user. Nah, untuk tenaga Untuk tenaga ahlinya itu ada sistem administrator, network engineer, programmer, cyber security engineer, HRD, dan juga server engineer. Dan yang terakhir untuk manajer pemeliharaan sistem itu ada staff dan juga tenaga ahli. Untuk staff itu ada helpdesk support, diklat, dan juga technical writer, administrator data. Untuk tenaga ahlinya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, banyak mengambil orang-orang yang emang mengerti tentang pemeliharaan seperti security gitu. Security seperti IT security. Itu ada sistem administrator, database administrator, back-end developer, front-end developer, UI UX designer, IT security specialist, QA tester, dan juga sistem analis. Baik, jadi di sini adalah OTK atau organisasi terkelola dari proyek sistem mentoring dan pusat peluang akademik serta karir di Unsri. Perbedaan OTK dengan OPK tadi intinya jika OTK jika OTK itu benar-benar merincikan SDM-nya itu sesuai dengan tahapan di fase proyeknya. Jadi SDM mana saja yang dipisahkan menjadi staf dan juga tenaga ahli yang dibutuhkan atau yang sudah direncanakan di setiap tahapan sistemnya. Berbeda lagi tadi dengan OPK, sedangkan OPK tadi atau organisasi pengelola proyek itu itu merincikan setiap SDM itu berdasarkan kemampuan atau keahlian teknis dari masing-masing SDM-nya gitu. Berdasarkan menyusun pelaksanaan teknisnya. Berarti kalau misalnya dia berdasarkan information management itu ada siapa aja SDM-nya, berdasarkan information system itu siapa saja. Jadi dapat dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidangnya. Jadi ini hanya mengelompokkan mengelompokkan SDM sesuai bidangnya gitu intinya. Baik, untuk OTK ini mengakhiri dari laporan yang telah kami buat mengenai sistem mentoring dan peluang akademik berbasis website di Unsri. Baik, sekian penjelasan dari saya, dimulai dari latar belakang, tujuan pendahuluan, dan juga sasaran. Dilanjutkan dengan metode pengembangan yang kami gunakan, menggunakan metode prototype. Dilanjutkan dengan WBS yang kami membuat tujuh tahapan dalam pengembangan sistemnya, dimulai dari investigasi awal, dan diakhiri dengan pemeliharaan sistem. Dilanjutkan dengan tas, yang di sana kami membuat tas dimulai dari tingkat tahapan ketiga, dari masing-masing WBS. Di sini kami rincikan dengan ada lama pengerjaannya, peralatan yang dibutuhkan, SDM-nya yang lebih rinci daripada yang di WBS, dan juga di sana kami merincikan dari tahapan tingkat ketiga dari masing-masing WBS. Dan juga ada OPK atau organisasi pengelola proyek, yaitu yang SDM yang dikelompokkan berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan di bidangnya. Dan juga ada OTK, organisasi tata kelola, yaitu yang dikelompokkan SDM itu berdasarkan tugas atau pengerjaan mereka di setiap fase proyeknya, yaitu di setiap tujuh fase tahapan itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.